ada makanan. Mulutan kan selalu ada makanan. Jadi itu bisa disebut mulutan, bisa disebut mulut. Karena memang ajarannya mulutan dan mulut itu urusan makan memakan. Itu apa ada di zaman Rasul. Saya tidak cerita itu dulu nggih, Pak. Bapak Ibu sekalian, saya tidak cerita itu dulu. Kalau acara kegiatan-kegiatan yang sifatnya ritual keagamaan dan spiritual keagamaan yang seperti ini selalu ada temannya. Contoh, kita berpuasa di bulan puasa, itu ada temannya, namanya temannya Idul Fitri. Tidak cukup Idul Fitri, Pak, temannya ada mercon, itu bagian teman-teman daripada itu. Selalu ada mercon, ada halal bihalal nggih niku sak koncoan, Bu, nggih. Mercon halal bihalal nggih padha niku sak konco. Sejak siapa? Ya sejak dulu. Meskipun modelnya tidak halal bihalal. Apa nabi yang terdahulu itu puasa? Ini cerita puasa dulu, nanti kita ketemu Maulid. Nabi yang dulu puasa. Nabi Idris puasa. Kaum Nabi Idris, kaum Sobiin puasa. Nabi Idris mergo Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan ke surga sebelum beliau meninggal karena puasa. Puasa lalu ketemu dengan malaikatnya matahari. Malaikat matahari niku puasa, malaikat sing jaga matahari. Oh, Nabi Idris niku angsal. Oh, Idris kon oleh wis gluyuran. Tapi ojo nang surga wik neraka Idris. Delok dunya ae wis, delok matahari, lihat matahari. Cari. Ternyata setelah nyampe lihat matahari, Nabi Idris kaget, Pak. Iki malaikat ini kok iso kuat. Wong panas sih koyok ini, panas matahari itu, Pak. Grombyos gitu. Malaikat itu wah panas. Dungo nang Allah, ya Allah, saya mau berdoa untuk sahabat saya satu malaikat ini. Ini Nabi Idris yang menjaga matahari. Apa Idris? Waduh kepanasan ya Allah, di sana itu jangankan AC, kipas angin tidak ada, kipas gini aja ada di matahari itu, panas sekali. Lagi santai nggih, niki sanis pengajian, niki ceramah agama, mergo niku santai mawon. Oh panas, didoakan. Oh ya wes, tak turunkan derajat panas, diturunkan. Lo malaikat kaget. Wih kok adem iki, sapa sing nurunno kok suhu iki wis dadi enak. Oh. ISIS jane malaikat. Tapi itu panas Pak ISISnya, Pak. Yo ISISnya matahari yo panas. Nggih, sak mantun niku matur nang Gusti Allah. Ya Allah, siapa yang menurunkan suhu panas? Oh, itu hambaku. Namanya Idris. Izinkan ya Allah saya bertemu dengan Idris. Kenapa bisa ini turun? Dia berdoa kepadaku, maka aku izinkan. Oh ya, izinkan saya ya Allah untuk ketemu Idris juga aja. Ketemu Idris. Dari kejauhan Nabi Idris melihat, loh, ikilah malaikat yang aku kesana itu yang jaga matahari ya, kan tidak tahu bahwa saya pernah kesana. Mau tanya yang namanya Idris itu siapa? Loh saya, loh sampean Mas, bukannya malaikat yang jaga matahari Mas? Lagi, loh, pripun carane kok sakit ngeriki? Jangan-jangan kok mataharinya gelondong nih? Oh sudah banyak prajurit saya yang jaga di sana Nabi Idris itu sudah banyak. Lo prajurit kulo akeh. Oh bener tak cerita itu? Apa bener cerita malaikat kue akeh? Oh malaikat itu banyak Nabi Idris. Sik. Aku tak takon. Siap Nabi Idris. Wah konco wis enak. Mulai dulu udah ada AC-nya, sekarang lumayan. Ini kok AC lah meskipun 1 PK. Nggih. Nopo siap Nabi Idris? Sampean kui kenal karo malaikat sing jenenge Israil. Oh kenal. Niku koncoku kok. Oh mosok. Gimana caranya kalau aku pingin ketemu katanya Nabi Idris? Wah siap, gampil nih wis tak WA mari iki wis gampil. Lho sampean butuh malaikat Israil damel nopo malaikat Idris? Oh enek ae wis sing penting dihubungi kata Nabi Idris. Wis dihubungi kon aja melo-melo anu kon. Dihubungi aja wis, aku golek malaikat itu kenalake mari ngono wis. Oh tapi galak niki Nabi Idris tidak sama dengan saya. Lu galak piye? Waduh,
malaikat maut Nabi Idris. Malaikat maut itu kalau turun ke bumi malah buminya takut. Loh kok bisa gitu? Tapi kemarin-kemarin ada orang mati buminya tidak takut. Loh Nabi Idris tidak lihat. Loh makanya saya ditanya oleh kaumku, Nabi Idris, wahai Idris, kamu mengajak saya menuju Tuhan, apakah kamu pernah ketemu Tuhan? Enggak, kata Nabi Idris. Loh lah bodoh ya aku. Kata kaum Nabi Idris, cerita malaikat Nabi Idris, apa sampean pernah tahu malaikat? Enggak tahu. Ah bodoh. Sak kelas, tidak usah diikuti ini. Sekarang sudah lain kelasnya. Nabi Idris sudah kenal dengan malaikat, sudah habis. Datang malaikat Israel. Kaget Nabi Idris. Luas. Kaget Nabi Idris semaput loh. Ya Nabi Idris, koyok ini ta. Raini malaikat Israel keluar aslinya, Pak. Kaget. Geblak Nabi Idris. Geblak oksigennya turun Pak, tapi sangis kena corona. Turun oksigen. Iya ada apa? Kata malaikat matahari Israel. Ya apa rek? Ojo serem-serem lah koncoku pisan. Ngono ya. Iya. Wis raimu ganti rai sing api-api. Wah. Jeling ganti rai sing api. Oh, enak wis. Iki lho Idris. Alhamdulillah. Nah kalau gini sambian malaikat Israel, saya ndak takut. Kalau sambian tadi turun model seperti itu, ngageti itu, ndak bisa kundangan mulutan jadi dai lo, ndak bisa. Nanti orang yang hadir di sana pada takut semua. Apa kamu memanggil saya? Kata Nabi, kalau malaikat Israel, gini loh. Sekarang ini enek rembukan cilik. Ya apa malaikat Idris? Gimana saya ini caranya nek pingin caranya kalau pingin ke neraka. Wah gampang. Kalau surga. Ya jadi ngene teh. Neraka dhisik sing disebut Pak nggih, mangke neraka sih. Kalau surga, lebih gampang. Caranya bagaimana? Ya mati. Loh Nabi Idris mati kan? Ya mati sih. Kalau ndak mati, nggak pakai mati apa bisa Nabi Idris? Sudah bisa. Bagaimana sampean jalannya? Sampean mau ke Banyuwangi, jalan lewat Pantura langsung ke barat, nah kan jurusan Jakarta itu. Ndak bisa, caranya harus mati dulu. Oh ya wis. Gimana caranya? Kamu tidur. Disentuh sama malaikat Israel. Ya Allah Rabbi, kok loro tenan iki malaikat Israel. Oh iya sorry aku lali. Iya koncone ya malaikat matahari. Lah nggih. Mari ngene dadi malaikat pisan kula. Ya tenang wis. Ini tak obati dhisik. Tak kei mesin enak wis. Jret mati Nabi Idris munggah. Lho Nabi Idris niku nabi sing kesingsal nang langit. Apakah ada Nabi Idris selain Nabi Idris? Boten nusa terus nih Pak, cerita terus Nabi Idris gak boten kepanggih mulutan Pak nggih. Kalau nanti ini bagaimana dengan cerita Nabi selain Nabi Idris? Ada Nabiullah Isa alaihi salam. Diangkat juga oleh Allah tidak mati. Diangkat juga tidak usah mati. Nabi Idris lah butuh mati. Nabi Isa tidak butuh mati. Yesus itu tidak mati, langsung diangkat ke surga. Oke, diangkat ke surga. Nah sekarang bagaimana caranya ke surga? Tapi tidak balik kan? Nabi Isa balik enggak? Enggak balik. Nabi Idris balik enggak? Enggak tahu sampean. Kalau tidak tahu apa ngaji ya? Kalau tidak tahu ngaji ya manut siapa kalau ngaji? Manut siapa? Pak Anas itu cerita saja. Kalau ceramah mulutan kan harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serem. Kalau ini cerita santai aja. Yang penting mulutannya tahun depan harus lanjut, tahun depan harus lanjut. Amin insyaallah. Amin Allahumma amin. Sudah. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang kita rayakan sekarang hari lahirnya,
Nah itu bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal. Nah ini bisa naik tanpa melalui yang macam-macam, tanpa juga melalui malaikat maut, bisa ke surga, bisa juga lihat neraka dan pulang Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pulang Pak, pulang ya. Kalau ke Banyuwangi nanti kembali lagi, kalau kayak saya ini di Jember, ke Jember itu balik lagi gitu. Nabi Muhammad itu setelah dari surga dan neraka kembali lagi ke bumi, ketemu lagi, dan itu kehebatannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu teman-temannya. Nggih kula tadi nyampaikan bahwa mulut ini memang temannya makanan. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cara bermaulidnya bagaimana? Itu cara Rasulullah bermaulid menggunakan cara puasa Pak. Jadi beda. Kapan Rasulullah berpuasa? Dalam rangka merayakan maulidnya Rasulullah. Rasulullah puasa itu setiap Senin. Jadi kalau setiap Senin Rasulullah berpuasa. Rasulullah setiap Senin Pak, bukan mulutan setiap setahun sepisan, enggak. Rasulullah itu mulutan setiap Senin tapi menggunakan puasa. Mengapa? Ya Rasulullah itu kesukaannya puasa Pak. Lu kalau kita merayakan mulutnya Rasulullah ya jangan menggunakan puasa Pak. Ada hadir sampai Bapak Ibu sekalian, pada hari Minggu diaturi hadir di halaman kediaman Bapak Anas Malik, nah, dalam rangka Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mohon maaf sebelumnya kondisi Bapak yang hadir ke sana harus dalam keadaan puasa tidak hadir Pak. Saya jamin tidak hadir. Kalau disuruh puasa datang di sini, oh gak kira hadir Pak. Ngundang saya ke Jember, ini Mas Anas, ini Ustadz ini, Yai hadir di acara ini. Tapi Yai mohon maaf, ini puasa karena sunnah Rasul. Dah hadir Pak. Dah hadir. Gampang nanti kalau sudah mati kan ketemu sendiri dengan Rasulullah insya Allah. Amin Allahumma amin. Gak usah niru-niru Nabi puasa disik, pas ketemu siapa, ketemu malaikat yang penjaga matahari, nggak usah gitu, nggak usah. Kita ini makan disik, nanti makan sampai ke surga kita tetap makan. Nah itu Rasulullah setiap Senin berpuasa. Jadi setiap Senin itu Rasulullah berpuasa. Oleh karenanya, karena Rasulullah setiap Senin berpuasa, tonggo-tonggoni Rasulullah, para sahabat, para keluarga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap sore mengantarkan makanan. Nah, ini nanti akan ketemu ceritanya. Setiap sore mengantarkan makanan untuk menghormati puasanya Rasulullah. Ada yang bawa macam-macam, ya, ada yang bawa roti, ada yang bawa keju, ada yang bawa nasi, ada yang bawa macam-macam, sudah dibawa ke kediaman Rasulullah untuk menyiapkan bukanya Rasulullah di hari Rasulullah Maulud menggunakan puasa. Ya, Rasulullah itu tidak hobi mangan seperti kita. Begitu di sana beduk berbunyi, adzan maghrib sudah berbunyi, Rasulullah buka puasa. Paling bukanya hanya 3 butir kurma saja. Makanan yang banyak itu dikeluarkan lagi, dibagi-bagikan lagi ke para sahabat dan keluarganya. Semakin hari, semakin Rasulullah berumur, makanan itu semakin banyak yang datang dari para sahabat. Nah, oleh karenanya ini jadi tradisi sampai sekarang. Jika maulid, maulidnya menggunakan makanan. Jangan ngesusik ditanya, oh tidak ada hadisnya, tidak ada ininya. Lo harus belajar Pak, harus belajar bagaimana sejarahnya. Kenapa ini bisa ada makanan di setiap mulutan? Ya harus belajar di sini. Jangan
Pas terus, oh ini tidak ada hadisnya, ada ininya, nggak mau aku. Nah, ada sejarahnya. Ini sejarah Rasulullah. Awal dari makanan ini karena menghormati Rasulullah yang ketika puasa, Rasulullah dahar makanannya sedikit, sisanya sebanyak-banyaknya, bahkan banyak yang nggak kalong, itu diberikan lagi kepada para sahabat. Paham nggih, Pak nggih? Nah, dari sana makanan itu setelah didoakan oleh Rasulullah dibagi-bagikan kepada para sahabat. Di sini juga tradisi tetap setelah setelah makanan didoakan oleh kita diberikan kepada para hadirin. Itu niru siapa? Niru Rasulullah. Jangan langsung tanya hadis ini, tanya sejarahnya. Orang tanya hadis, loh hadis itu banyak, Pak. Ada yang hadis A, ada yang hadis B, ada yang hadis C. Ini banyak kuatah hadis niku. Caranya bagaimana ingin tahu ini? Ngaji. Yang nggak tahu ngaji, ngundang guru. Yang nggak tahu ya bisa ngundang guru, yang ngundang penceramah. Yang penting ngaji. Nah, itu pentingnya kita belajar ngaji. Sholawatan apa rek sing iso ngaji? Sambil ngaji, sambil sholawatan. Sholawatan isinya adalah wejangan agar kita terus belajar dan mengaji. Bareng-bareng nggih, sholawatan nggih. Sing boten hafal pun boten maca, boten nawi maca pun, sing hafal mawon. Apa? Oke. Nggih, bismillah. Ayo. Loh, asar tak, Pak? Oh, okay. Kalau asar kita sekalian sholat berjemaah. Setelah itu sholat berjamaah maulid sekalian saya dibuatkan tempat di sini biar saya di sini lagi. Allahumma shalli ala Muhammad. Katekno sira kabeh rikala jamane Nabi. Stop. Nek wong Madura nyanyi Jawa nggih modele kados niki. Sing penting panjenengan ngerti lah nggih kan? Pokoke ngerti.